Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan berita jemaat. Berita jemaat pada kebaktian Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 bertempat di rumah masing-masing keluarga. Pelayanan ibadah hari ini dipimpin oleh liturgus Ibu C.L. Tobing. Pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Nujianto STH. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sedangkan nats khotbah terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 2. Ibadah yang akan datang tanggal 24 Mei tahun 2020 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Waktu pukul 9 WITA. Pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Nujianto STH. Berita lain-lain, berita keuangan. Kolekte hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Kantong majelis Rp91.000. Kolekte keluarga Bapak C.L. Tobing Rp40.000. Kolekte keluarga Bapak BST Seregar Rp114.000. Kolekte keluarga Bapak J. Nadea Rp30.000. Kolekte keluarga Bapak HT Sitompul Rp140.000. Kolekte keluarga Bapak Teresa dan Hana sebesar Rp50.000. Kolekte keluarga Bapak Martin Komale sebesar Rp40.000. Jumlah keseluruhan Rp505.000. Demikian pembacaan berita jemaat untuk kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ibadah pada pagi ini. Sebagai lagu pertama, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pada ayat yang kedua nantinya Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima potong dan salam. Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kita mulai. Allah hadir bagi kita dan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat yang kedua, sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyertai kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita awali ibadah kita pada minggu yang ketiga bulan 5 ini dalam menerima potong dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengurniakan damai sejahtera-Nya kepada
Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Kita sambut potong dan salam tadi dengan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 222B. Kidung Jemaat nomor 222B, ayat yang pertama saja. Agungkan kuasa namanya. Kita mulai. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai kami sepanjang 1 minggu sampai pada saat ini. Engkau selalu menemani kami di dalam kami melaksanakan pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau memberikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semuanya itu selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan banyak berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memelihara kehidupan keluarga kami masing-masing dan menuntun kami pada jalan yang benar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Jauhkan pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya juga Engkau berkati. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam berita anugerah. Pada sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kepada kita pada saat ini. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 474 bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai juga
Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 57. Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Kita mulai. Yesus lihat umatmu, yang kau berfirman dan arahkan padamu, hai dan seluruh Israel. Hingga kami yang di dunia, kau dekatkan pada sorga. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan judul perikop Nyanyian Syukur Karena Orang Israel Tertolong. Ayat yang ke-8, Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia memerintahkan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan, akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ayatnya yang terakhir, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan sidang jemaat yang berada di rumah keluarga masing-masing, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 453. Kidung Jemaat nomor 453, ayat yang pertama saja, Yesus kawan yang sejati. Kita mulai. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tidak boleh dibawa dalam doa padanya. Oh
Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, minggu yang ketiga di bulan Mei ini. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes pasal 14 dibaca dari ayat 15 sampai 21. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memberkati menyertai hidup dan kehidupan kami. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami masih merasakan belas kasihan-Mu. Kami masih merasakan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang pada saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami meresponi setiap apa yang Kau nyatakan di dalam hidup kami pada saat ini. Sebab itu kami mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 yang saya bacakan demikian. Di atas judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ayat yang terakhir, ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah ia mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Salam. Pada pagi hari ini, minggu yang ketiga, kita melanjutkan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang kemarin kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari ayat 1 sampai yang ke-14, pasal yang sama, pasal yang ke-14, yaitu tentang rumah Bapa. Dan hari ini sebenarnya juga adalah, kalau kita melihat dari ayat 15 sampai 31, tetapi kita diperhadapkan atau diberikan sesuai dengan nas almanak JKE sampai ayat yang ke-21. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengingat, minggu kemarin saya mengatakan bahwa Tuhan memberikan jalan, bahwa Tuhan adalah jalan dalam kehidupan kita menuju tempat yang indah. Saya katakan minggu kemarin, Tuhan tidak pernah
menjanjikan kepada kita kesenangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tentang kesuksesan. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita adalah Dia akan memberikan yang terindah dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mengatakan kalau kita mengikuti Yesus, maka kita akan mau mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesuksesan, maka akhirnya akan menjadi kecewa. Kenapa? Karena kita tidak akan menemukan kesuksesan itu. Kenapa? Karena kita tidak akan menemukan kesenangan itu sendiri. Contoh misalnya, kita melihat dalam kehidupan para murid-murid pada saat itu, di mana mereka mengatakan dan mereka meyakini ketika mereka akan mengikuti Yesus, maka mereka akan mendapatkan kesuksesan, mereka mendapatkan kesenangan, mereka mendapatkan keberhasilan. Sehingga mereka rela meninggalkan semuanya hanya untuk hanya untuk mendapat, hanya untuk mengikuti Yesus. Karena motivasi mereka hanya ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang berhasil, ingin menjadi orang yang senang. Tetapi apa daya, semuanya itu sirna. Kesuksesan yang mereka inginkan tidak terjadi. Dan Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Dan Yesus pun dikatakan dalam ayat yang ke-15 sampai 21 ini, Dia mengatakan bahwa Yesus menjanjikan memberikan penghiburan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan sidang jemaat, kita mengikuti Yesus bukan karena kita mau sukses, bukan karena kita mau hidup kita dalam keadaan senang, tetapi kita mengikuti Yesus karena kita ingin hidup dalam kemenangan, hidup dalam indah, yaitu Tuhan yang memberikan tempat yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-15 sampai 21 ini, Yesus memberikan suatu janji kepada kita, yaitu Ia memberikan suatu penghiburan. Nah, oleh sebab itu Yesus melakukan penghiburan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-16? Ia mengatakan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Siapa penolong itu dalam kehidupan kita? Pastinya adalah dalam ayat yang 17 dikatakan Roh kebenaran. Artinya roh itu yang akan membawa dalam kehidupan kita menjadi orang yang hidup dalam kemenangan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat dalam ayat yang ke-15 sampai 21 ini? Yesus berpesan kepada kita, jika kita mengasihi Dia, maka kita pun menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Yaitu melayani Dia, mengasihi Dia. Tidak ada yang Tuhan Yesus minta berlebihan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meminta nyawa kita. Tuhan tidak pernah meminta harta kita. Tuhan tidak pernah meminta apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan hanya ingin meminta kita adalah melayani Dia dan setia kepada Dia. Oleh sebab itu, Dia memberikan suatu penghiburan dalam kehidupan kita, terlebih kepada murid-muridnya, yaitu bagaimana roh kebenaran itu harus dinyatakan di tengah-tengah dunia pada saat ini. Kalau kita bisa melihat dalam ayat yang pertama atau ayat yang 1-14, di mana pada saat itu murid-murid dalam keadaan sedih, dalam keadaan gelisah. Tetapi Yesus memberikan penghiburan roh kebenaran kepada mereka, untuk mereka dapat hidup bersama dan melayani Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepada mereka dalam ayat yang ke-17, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi Dia mengenali kita, dan Dia akan menyertai kita. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu, saya memaklumi dan memahami, kita semua pada saat ini dalam keadaan terhimpit. Kita semua hidup pada saat ini dalam tidak yang menentu. Semua hidup kita adalah dalam keadaan yang tidak stabil.
Apalagi pada saat ini kita sudah kurang lebih hampir 3 bulan kita bersama-sama melewati virus corona ini yang belum masih ada titik temunya dan masih belum ada tanda-tanda kapan berakhir virus ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bisa melihat dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia di dalam aku di dalam Dia. Artinya adalah bagaimana Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita di dalam kita menjalani kehidupan pada saat ini. Oleh sebab itu, tergantung kita kembali kepada diri kita. Apakah kita tetap mau setia? Apakah kita tetap mau melayani Tuhan dengan keadaan pada saat ini? Mungkin pada saat ini banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak mengasihi, dan banyak juga mungkin orang-orang pada saat ini tidak mau melayani Tuhan, tidak mau beribadah. Karena kenapa? Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Dan pada saat inilah Tuhan menguji kita. Dan pada saat inilah Tuhan ingin melihat kita, seberapa besar pengharapan kita kepada Dia, seberapa besar kita ingin selalu melayani Dia. Kalau hanya semacam ini, kita menjadi putus asa, kita menjadi kecewa, kita tidak mau melayani Tuhan, maka kita adalah orang yang sangat malang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-21 juga dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dia adalah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan mengasihi, maka ia akan mengasihi kita juga. Bahkan Bapa pun juga akan mengasihi kita. Oleh sebab itu, Dia menyatakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat, marilah kita bersama-sama pada saat ini merenung ulang hidup kita kembali. Di dalam masa pandemik pada saat ini, di dalam masa kesulitan kita pada saat ini, janganlah kita menyerah, janganlah kita putus asa, tetapi mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan janji penghiburan kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-27 saya bacakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat, ayat 27 ini mengatakan, damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang hidup dalam kemenangan. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Mari Tuhan kita beribadah pada saat ini, beribadah di rumah kita masing-masing. Inilah kesempatan yang terbaik bagi kita, membuka diri kita, membuka rumah kita, membuka gereja kita yang tertutup pada saat ini. Saya mengatakan gereja kita tertutup karena rumah kita jarang untuk kita gunakan beribadah. Oleh sebab itu setiap minggu kita menggunakan rumah kita untuk tempat kita beribadah. Artinya rumah kita adalah rumah menjadi gereja yang kecil. Oleh sebab itu bukalah gereja itu dalam setiap saat, setiap hari, setiap minggu. Maka Tuhan akan datang menghampiri kita dan menghibur kita. Ingat dalam ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, sehingga Tuhan selalu senantiasa dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan hidup kita di dalam kita menjalani kehidupan pada saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan sidang jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan rangkaian doa sepakat kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini.
di mana Engkau selalu menjadi penolong dalam kehidupan kami, di mana Engkau yang menjadi penghibur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah penolong yang sejati yang mengerti dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Susah senang silih berganti dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama kami, karena Engkau adalah penghibur yang sejati dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendoakan bagi para pemerintah kami, terkhususnya bagi pemimpin kami. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami ya Tuhan, berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Begitu juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di mana bangsa dan negara kami pada saat ini ya Tuhan mengalami bermacam musibah yang terjadi, cuaca yang tidak menentu yang terjadi, sehingga seringkali terjadi banjir bandang, longsor, dan banjir yang besar ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah ya Tuhan, Engkau selalu senantiasa untuk memberkati bangsa kami ini, sehingga dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi bagi bangsa negara kami. Segala yang terjadi ya Tuhan, itu bukanlah suatu hukuman kepada kami, tetapi itu adalah suatu peringatan bagi kami semua, untuk kami dapat mencintai, menjaga, merawat alam yang ada pada saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan bagi kami masyarakat Indonesia, di dalam kami menjaga, di dalam kami mencintai alam yang ada pada saat ini, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin mendoakan bagi para pemimpin agama, khususnya bagi para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, siapapun mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka senantiasa di dalam mereka melayani tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Berikan mereka berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, baik mereka yang dirawat di rumah maupun dirawat dalam rumah sakit ya Tuhan. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menolong mereka, bahkan Tuhan yang kiranya sudi untuk memberikan mukjizat kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan melalui dari sanak keluarga, melalui dokter, bahkan melalui makanan minuman, bahkan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi dalam kehidupan mereka, sehingga di situ maupun dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka senantiasa, berikanlah janji-Mu kepada mereka penghiburan yang sejati, bahkan Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan mereka, sehingga yang dalam keadaan sedih, yang dalam keadaan duka, Tuhan berikan kesenangan, penghiburan, bahkan Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mendapatkan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya di bulan 5 ini ya Tuhan, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang mengabulkan semua sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan ke depannya, mari Tuhan, Engkau yang kiranya untuk memberkati semuanya. Biarlah sukacita, damai, sejahtera itu Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya jemaat di daerah Rantau pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam 1 minggu ini Engkau masih menjaga, memelihara kami. Engkau memberikan kami selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, bahkan Engkau memberkati anak-anak kami, sehingga kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan Engkau selalu bersama kami di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan kepada liturgus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sidang jemaat yang berada di rumah keluarga masing-masing, sebagai respon pemberitaan firman Tuhan tadi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia. Ayat yang pertama saja. Kita mulai. Ku berbahagia, yang hidupku, Yesus abadi, kemuliaanku, aku warisnya, ku terus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pengantar persembahan untuk kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Sebelum kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu seraya mengucap syukur karena kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Kiranya firman itu bertumbuh dan berbuah di hati kami masing-masing, dan kami bisa melaksanakannya di kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Pendeta, kiranya Tuhan selalu melindungi, memberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berlimpah, agar Bapak Pendeta selalu dapat melayani kami sebagai umat-Mu. Dan juga kepada keluarganya yang jauh, kiranya juga Tuhan selalu menjaga dan melindungi istri serta orang tua Bapak Pendeta. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sebagai umat-Mu yang Engkau kasihi, dapat memuliakan Engkau melalui persembahan yang dapat kami bawa beri pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini untuk pengembangan pekabaran Injil-Mu di mana saja. Dan berkati juga ya Tuhan berkat yang masih ada tersisa pada kami. Ajarilah kami mempergunakannya dengan bijaksana, supaya kami tidak sesat mempergunakan berkat yang kami terima. Dengan sukacita kami serahkan persembahan kami ini oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Kidung Jemaat nomor 439 ayat yang pertama sampai persembahan syukur kepada Tuhan kita munculkan. Bila topan keras melanda hidupmu, kita mulai. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan
pengakuan iman selesai, Bapak Ibu tetap berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Kita akan menerima berkat Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang diadakan dari Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Kidung Jemaat nomor 413, ayat yang pertama saja. Tuhan pimpin anakmu. Kita mulai. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Daripada Tuhan, terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.